Tapi sebelum berangkat ke kamar mandi ini, dia ngeliat satu sosok kayak perempuan. Dipikirnya Putra adalah, itu ibu kali ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah, sekarang berhubung karena sudah hari Minggu, gue bakal bawain yang namanya segmen bacot. Bacain cerita terhoror orang. Buat lo yang penasaran dengan cerita siapa akan gue bacain, lo wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gue juga, lu bisa lihat di sini. Dan gue pun masih nunggu cerita-cerita dari kalian yang akan nanti gue bacain. Lu bisa kirim via email yang ada di bawah sini atau lu baca di kolom deskripsi. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Segmen bacot dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, apapun segmennya, kita ritual kayak biasa cuy. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa juga ngopi biar nggak panik. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, banyak banget berita selentingan itu tentang kebakaran hutan. Terakhir yang waktu gua naik ke Merbabu itu daerah Banyumas kalau nggak salah, hotel Banyumas. Terus setelah gua turun itu ada Gunung Rinjani juga, terus Gunung Andong juga. Jadi karena sekarang lagi musim kemarau, jadi untuk kalian yang pergi ke hutan yang kelihatan semak-semaknya ini kering, buat kalian para perokok dan gue itu pun termasuk untuk gue pribadi, kalian hati-hatilah ya ketika buang kuntung. Kalau bisa ketika kalian mau matiin rokok itu misalkan di tanah, matiin dulu, udah pastiin, kalian cek lagi, baru kalian masukin ke wadah sampah atau ke kantong. Jadi jangan yang sembarangan, karena lagi musim kemarau gini tuh sensitif banget. Bara sekecil apapun itu bisa kena yang ranting atau daun kering, itu bisa kebakar dan itu bisa menimbulkan kebakaran. Jadi buat kalian tetap hati-hati dan jangan sampai kalian juga terjebak nantinya di pas kebakaran hutan tersebut gitu kan. Ya intinya itu dari keteledoran dari kita-kita juga. Ya gue ngehimbau untuk kalian mau pergi ke alam kemanapun, usahakan kalau berbau api itu dipadamkan sebelum kalian berpergian gitu ya. Nah pada saat ini gue bakal ngebawain cerita dari emailnya wanzikahandoy. Ya pokoknya wanzikandoy@gmail.com. Nah ceritanya ini tuh ditulis Kamis 4 Agustus, penulis namanya Udin Kusnadi, strip 1977. Nah buat lu penasaran gue bakal cerita ini ya. Kita sebut aja cerita ini tuh berawal dari yang namanya tuh Putra. Putra ini bisa dibilang umurnya sudah lumayan remaja, dewasa juga, udah balik juga. Dia tinggal dengan 2 orang tuanya. Tapi ketika tinggal dengan 2 orang tuanya ini, Putra nih bisa dibilang agak bertolak belakang dengan si kedua orang tuanya. Putra ini tipikal orang yang soleh banget. Ya bisa dibilang dia tuh ngaji, sholat 5 waktunya tuh rajin, gak pernah ketinggalan. Dan dia punya kakek, ya abah lah gitu kan kakeknya, yang memang agak jauh dari rumah si Putra ini cuy. Nah ada satu kejadian pada saat itu tuh mungkin dia tuh mau sholat tahajud sekitar jam 1-an lah, dia bangun kan. Nah kebetulan si kamar mandi dari rumah si Putra ini di luar. Jadi enggak yang di dalam ya, di luar gitu kan. Dia mau kamar mandi. Tapi sebelum berangkat ke kamar mandi ini, dia ngeliat satu sosok kayak perempuan. Dipikirnya Putra adalah,
Wah, itu ibu kali ya. Bu, bu, dipanggil. Tapi si sosok perempuan ini tuh nggak nyaut. Dalam hati Putra, siapa nih ya? Dan nggak lama, mulailah kecium bau bunga melati, cuy. Kok tiba-tiba bau bunga melati? Dan Putra masih merhatiin ke sosok si perempuan yang ada depan pintu ini. Siapa? Tiba-tiba si perempuan ini buka pintu, seret, dan dia jalan. Nah, jadi rumahnya Putra ini di belakangnya itu ada sebuah makam. Makamnya nih menurut warga sekitar pun nggak tahu itu makam siapa. Bisa dibilang dikunoin lah, makam kuno atau makam zaman baheula banget gitu kan. Si sosok perempuan ini jalan dengan santai gitu kan ke makam tersebut. Dari situ Putra ini udah punya pikiran atau punya feeling, wah ini bukan manusia gitu kan. Dan Putra tuh sempat merhatiin terus. Dan jadi si sosok perempuan ini kan jalan. Putra ini ikutan jalan dari belakang juga ngikutin sampai dia udah di pintu tersebut. Diperhatiin makin lama kan kesana tidak ada pencahayaan cuy ya. Kayak hilang aja. Dan dari situ Putra tuh kayak istighfar dulu. Astagfirullahaladzim gitu. Putra udah tahu bahwa yang dilihat itu adalah bukan sosok manusia, melainkan sosok setan atau jin. Dan dia pun akhirnya langsunglah kembali untuk sholat tahajud, melanjutkan sholat tahajudnya gitu kan. Dia ambil wudhu, dan setelah ambil wudhu dia kembali sholat. Nah, pas lagi sholat ini cuy, di rokaat pertama dia masih aman. Di rokaat kedua mendadak rumahnya ini kayak goyang, kayak ya gimana sih, kayak gempa gitu kan. Dan Putra tuh kayak ya udahlah diem, ngelanjutin terus aja sholatnya. Namun ketika selesai gempa ini memang nggak terlalu lama, dan pas atahiyat terakhir gitu kan, dia ngerasa di belakang itu ada beberapa sosok yang melihat. Dan ketika mau salam aja gini, assalamualaikum, itu kepalanya berat cuy, kayak mau nengok itu susah. Kok tiba-tiba berat? Akhirnya kayak sebisa mungkin baca apa yang dia bisa ketika sholat itu, sampai akhirnya bisa. Dan baru nengok kayak gini, kayak ada sosok putih itu pergi entah kemana, set gitu aja. Langsung ngucap gini, dan dia istighfar terus-terusan gitu. Astagfirullahaladzim, apaan ya? Dan karena penasaran dia nengok ke belakang. Dan pas dicek ke belakang, ternyata sosok itu nggak ada cuy. Jadi kayak pure nggak ada apapun gitu kan. Sampai akhirnya singkat ceritanya pagi hari pun tiba gitu. Nah, setelah pagi ini dia cobalah tanya ke orang tuanya, terutama ke bapaknya ini. Lagi diem kan gitu kan, lagi santai-santai. Putra ini nanya, "Pak, aku mau ngomong nih." Nah, yang anehnya adalah si bapaknya ini seolah tahu tentang apa yang akan disampaikan sama si Putra ini. "Bapak udah tahu kok kamu mau cerita apa." Putra itu kayak heran. "Memang apa, Pak?" "Kamu pasti mau nanyain sesuatu hal kejadian sekitar jam 1 atau tadi malam kan, yang kamu ngeliat sosok perempuan." Putra ini kayak, kok iya ya bisa tahu gitu kan, kok aneh bisa tahu kayak gitu. Terus apalagi ya, terus kamu mau ceritain ada gempa dan lain-lain. Pokoknya intinya semua kejadian semalam itu tahulah si bapaknya. Tapi anehnya bapaknya ini tuh tidak mau menceritakan kenapa. Dia lebih kayak, udah, suatu saat juga nanti kamu bakalan tahu kok. Jadi kayak, ini orang maunya apa sih gitu. Sama halnya kayak gue ketika gue butuh sesuatu jawaban tapi cuma dijawab, udah nanti lu juga tahu gitu kan, kayak kesel ya. Padahal kalau memang tahu ya kasih tahu aja pada hari itu, jangan dinanti-nanti gitu kan. Ya intinya kalau memang tahu kasih tahu lah gitu. Dari situ cuma diem aja. Dan sampai siang pun Putra tuh terus aja kepikiran sampai akhirnya sore pun tiba. Nah, ketika sore tiba, dia kan mau wudhu atau dia mau sholat maghrib. Ketika mau wudhu, jadi kebetulan selesai wudhu ini kamar mandi di luar, ini dapur, ini tengah rumah dan lain-lain lah. Biasanya kalau rumah di kampungan kayak gitu, setelah kamar mandi pasti dapur biasanya kan. Nah, di si dapur ini ada sebuah ventilasi yang kayak berbentuk jendela gitu. Dia tuh lagi kayak mau minum air putih, dia nengok ke area makam. Dan pas lagi nengok itu ada kayak orang lagi bawa sesuatu, mungkin sajin gitu.
dan itu ditaruh, cuy. Dan yang paling bikin kaget adalah naruh sajennya agak jauh, tapi bau anehnya tuh masuk ketika dia ngintip. Jadi baunya tuh kayak bau apa ya, bau amis, bau anyir, dan bau bunga-bungaan lah gitu kan. Apaan nih, musyrik gitu kan menurut si Putra ini. Sampai akhirnya dia nyamperin si orang ini, dan pas mau disamperin si orang ini tiba-tiba udah nggak ada, tapi sajennya masih ada. Dan yang dikagetin adalah sajennya ini berupa sesuatu hal yang aneh. Mungkin kembangnya itu nggak aneh kayak kopi-kopi ini, tapi ada beberapa kayak ya darah dan lain-lain gitulah ya. Akhirnya Putra ini langsung lari ke beberapa warga, atau bisa dibilang ke tetua RT lah gitu kan, pergi dia ngelaporin, Pak ada gini. Dan dari situ sempat rame dan didatangin. Dan pas sampai di lokasi yang ada sajennya ini, tiba-tiba sajennya tuh hilang, bahkan nggak ada bau apa-apa. Warga juga nggak bilang si Putra ini bohong, tapi ya faktanya memang tidak ada apa-apa kan. Dan karena udah kejadian kayak gitu, si Putra ini kayak minta maaf lah ke banyak warga kalau udah bikin kegaduhan. Dan dari situ pun memang ada beberapa warga yang mempercayai, bahkan beberapa warga pun bilang bahwa memang tempat lokasi ini adalah sesuatu hal yang paling angker di daerah kampungnya. Ya kalau misalkan ngeliat sesuatu hal yang aneh kayak gitu, apalagi Putra gitu kan, wajar-wajar aja, apalagi itu baru pertama kali. Sedangkan warga yang udah lama di sini tuh kayak udahlah, itu udah sesuatu hal yang biasa gitu di situ. Dan di situ akhirnya bubar. Dan setelah bubaran pun Putra tuh balik lagi dan dilanjutin sholatnya lagi. Sholat maghrib udah, sholat isya udah sekitaran jam 9 atau jam 10 malam. Dia tuh kayak sebelum tidur kan dia minum air putih dulu gitu kan. Berangkatlah dia ke dapur. Nah pas lagi minum, dia ngeliat bahwa pintu kamar dari si orang tuanya ini itu kebuka, cuy. Dan ada bau aroma nggak jelas dari si pintu kamarnya ini. Dan nengok dong, penasaran si Putra ini. Dan pas ditengok, Putra langsung nyebut istighfar sebanyak-banyaknya. Karena yang dilihat di kamarnya adalah banyak sosok-sosok aneh itu yang berdiri ngelilingin si kedua orang tuanya ini. Sosok-sosok itu tuh aneh. Di situ Putra langsung kayak ngoceh kan, atau kayak ngomong, lu siapa? Kalian siapa? Kalian bangsa jin ya? Pergi kalian, jangan ganggu. Bukan sesuatu hal yang jadi bikin bikin aneh si Putra ini adalah kirain si jinnya yang bakal ngomel, tapi justru yang ngomel itu adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini bilang, udah biarin aja Put, udah biarin aja, kamu gak usah ikut campur urusan ini. Dari situ kan Putra tuh kayak, lah apa-apaan nih, masa ya ada jin kayak gini, bla bla bla. Itu yang ngomong panjang lebar si Putra itu. Dan sosok jinnya itu tuh kayak nengok terus dengan mata yang melotot, kayak pandangannya tuh lumayan sinis, cuy. Putra tuh kan geram kan gara-gara ada sosok kayak gini. Ini ada tindakan musyrik lah intinya menurut si Putra ini kan. Udah nggak bisa. Dan Putra tuh kayak mau ngelawan, kayak mau ngusir lah intinya. Tapi dilarang dengan kedua orang tuanya ini, lu nggak boleh kayak gini. Dan bahkan si orang tuanya itu bilang, kalau misalkan lu ngusir nih jin, atau lu ngapa-ngapain nih jin sampai bener-bener hilang, gua pun bakal meninggal gitu. Loh kok bisa, kata Putra. Wah ini berarti bapak sama ibu ini udah bersekutu dengan jin, dengan setan ini. Dari situ tuh orang tuanya tuh bilang, ya ini udah jadi ada tradisi dari keturunan kita, dan kamu adalah pewaris ketika nanti kita udah nggak ada, dan kamu adalah satu-satunya pewaris terakhir gitu kan. Dari situ Putra tuh bilang, gue nggak mau, gue punya jalan sendiri, dan gue nggak mau bersekutu dengan sosok yang kayak beginian. Oh jadi ini alasannya kenapa kemarin itu gue ngeliat sosok yang aneh dan lain-lain. Dari situ tuh akhirnya orang tuanya tuh kayak agak kesel juga gara-gara anaknya nggak bisa diomongin kan. Kalau memang kamu mau mengusir ini silahkan, tapi resikonya gua atau orang tua lu itu bakal meninggal juga.
Nah udah dari situ akhirnya Putra karena kesel dan geram gak bisa ngapa-ngapain juga karena punya dua pilihan kan. Kalau diusir juga ya orang tuanya malah meninggal gitu kan. Akhirnya dia ya udah gue mau cabut. Dan ditanya lagi sama si orang tuanya, kamu mau ikut atau nerusin apa sih ada leluhur kita atau enggak? Dari situ Putra cuma bilang gue nggak mau. Oke, kalau emang itu pilihan lu nggak mau, tapi tanggung sendiri resikonya. Putra pun pergi cuy, masuk ke kamarnya. Nah setelah masuk ke kamarnya ini dia udah nggak tahu kejadian ada apa aja di kamar tersebut kan. Nah pas dari situ tuh kayak Putra lagi rebahan gini tuh, seolah kayak tempat tidurnya tuh digoyang-goyang cuy, digoyang-goyang terus gini. Apa ini? Bahkan Putra tuh sempat nengok ke bawah tapi nggak ada. Tengok ke bawah nggak ada. Dia bingung kan. Di luar itu banyak suara cekikan, ketawa, kuntilanak, pocong dan sebagainya lah. Dari situ tiba-tiba lampu di kamar dia mati. Putra cuma bisa istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya itu ada kayak semacam gimana sih, kilat. Tapi ini berasalnya dari lampu ya, kayak mati tiba-tiba nyala beneran, hidup lagi gitu. Nah ketika lampunya hidup mati itu, dia ngelihat di salah satu pojokan itu banyak banget sosok kuntilanak cuy. Mukanya tuh bener-bener nyeremin. Nah buat lu yang ada di rumahnya lampu tiba-tiba pojokan serem gitu kan, atau tiba-tiba mati lampu lu remang kan, ya bisa jadi kayak gitu. Dan buat lu hati-hati aja ya yang rumahnya ada pojokannya gitu. Gitu kan. Tapi nggak bisa ngeliat jelas, jadi kayak seolah samar aja cuy, kayak samar-samar gitu. Apa nih gitu. Wah dari situ Putra udah nggak tenang hati kan. Dia juga udah kayak seolah diteror. Akhirnya dia sadar dengan dia tuh punya, ya kakeknya ini salah satu guru ngaji juga, guru spiritual juga, temen juga dan lain-lain lah. Gue kayaknya harus cabut nih dari sini, nggak bisa nih. Akhirnya Putra tuh langsung lah prepare barang-barang, baju dan lain, dan dia mau pergi. Sebelum dia pergi dia buka pintu, itu pintunya tuh keras banget nggak bisa dibuka. Sampai akhirnya dia baca yang dia bisa, dia hafal, dan alhamdulillah kebuka. Dia jalan tuh lari, atau kayak setengah lari lah, jalan ke rumah Abah. Dan sebelum agak menjauh ada teriakan dari belakangnya, itu dari kedua orang tuanya. Kamu udah pergi dari sini, kedua orang tua kamu gak bakal bisa bantuin kamu kalau kamu kenapa-napa. Dari situ Putra cuma nyuekin aja dan terus jalan. Dan ternyata memang benar, ketika jalan dia mau ke rumah Abah, dia tuh digangguin dengan sosok yang namanya kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, suster ngesot, kakek cangkul, nenek gayung, udah pokoknya semua ada dah di situ ya. Demit-demitnya itu pada ngumpul semua. Tapi karena memang tekadnya ini udah bulat dan udah nggak takut dengan sosok yang begituan, jalan terus. Ketika lagi jalan ini kedengarlah suara yang dari sekian banyak suara aneh itu ada suara kayak suara Abahnya. Yang pada intinya kamu jalan aja cuk, kamu nggak usah takut. Selama Abah masih hidup, insya Allah Abah akan bantu kamu dan bakal ngelindungin kamu. Jalan terus dong. Dan singkat ceritanya, sampailah di rumah Abah atau si kakeknya ini. Dan pas sampai, memang si Abah ini udah nyambut si Putra di depan rumah sambil berdiri. Dan pas lagi berdiri gitu, Putra sadar bahwa di belakang ini banyak sosok yang ngikutin. Tapi ketika udah masuk pekarangan atau ya pekarangan rumahnya, ada pagarnya gitu, sosok itu kayak nggak berani masuk cuy, dan di luar aja. Pas udah sampai ke Abah, cium tangan dan langsung nengok ke belakang. Sosoknya itu cuma bisa sampai di batas pagar itu. Dah yuk masuk cuy, dia bilang masuk lah. Dan pas udah masuk itu udah, kamu nggak usah cerita apapun, kamu nggak usah ngobrol apapun. Abah udah tahu kok apa yang akan kamu ceritain atau apa yang akan kamu kasih tahu ke Abah. Intinya kamu istirahat aja, kamu sholat yang benar, ngaji yang benar. Besok kita bakal kasih perhitungan dengan sosok yang kayak begitu. Singkat ceritanya, karena memang Abah ini udah paham dan udah ngerti, jadi kayak udahlah, udah amat gitu kan. Masuklah di hari besok, yaitu setelah selesai sholat Isya. Nah dari situ kan sebenarnya Putra itu banyak banget pertanyaan, tapi lagi-lagi tidak dikasih jawaban yang ya misalkan harus A gitu, tapi nggak dikasih jawaban kayak gitu. Putra tuh cuma dikasih setelah selesai sholat duduk dan zikir aja. Udah zikir aja, tutup mata kamu
Dan kalau memang terjadi sesuatu hal yang aneh atau sesuatu hal yang tidak wajar menurut kamu nggak usah ngelawan, atau kamu ikutin aja apa kemauan dari si hal tersebut. Ya, dengan udah ada omongan kayak gitu kan ya, Putra mah ngikut-ngikut aja. Duduk, dia zikir dan lambat laun. Dia kayak melek sendiri cuy. Melek tapi dengan kondisi dia berdiri dan nggak tahu itu ada di mana. Dan ngelihat di depannya itu memang ada Abah. Dan pas udah ngeliat Abah ini, tangan Abah tuh kayak ngulurin tangannya. Sini kamu. Dan Putra itu kayak ngikut kan, pegangan ke si Abah ini. Dibawa jalan sama si Abah ini. Putra tuh nggak banyak tanya, nggak banyak cincong, ngikut aja jalan. Sepanjang perjalanan ini banyak banget, lebih-lebih dari awal ketika Putra ke rumah Abah. Sepanjang jalan, kalau katakanlah kayak jalan macet atau ngantri gitu, itu tuh sosok demit semua cuy. Mulai dari berbagai macam bentuknya, berbagai macam bau dan lain-lain tuh terus saja. Tapi yang aneh, ketika si demit ini mau nyamperin, udah mulai ngedekat nih, tiba-tiba sosok demit itu pada pergi cuy, pada kabur. Tiap ada yang mau deketin tiba-tiba kabur, kayak aneh kan. Loh, bukannya biasanya sosok manusia yang takut, tapi kok ini demitnya kayak ketakutan gitu. Padahal si Abah juga nggak ngapa-ngapain. Dan pada saat itu Putra pun belum sadar. Lalu ada nih penasaran kan, bah, kok tiba-tiba sosok demitnya pada kabur? Kamu belum sadar, lihatlah diri kamu. Pas dilihat, kok ada yang beda menurut Putra tuh. Jadi badannya Putra tuh kayak seolah bercahaya, kayak bercahaya aja gitu cuy. Jadi kayak punya sinar-sinar, ya pokoknya sinar-sinar lah gitu kan. Kok bisa ya? Ya udahlah, akhirnya setelah dari kayak gitu dia lanjut jalan, sampailah dia ke salah satu tempat. Ternyata di situ tuh ada sosok yang bisa dibilang mungkin raja demitnya lah ya, penguasa dari area tempat tersebut gitu kan. Di situ tuh kayak ngobrol, bahkan sama si Abah pun kayak bercakap-cakap gitu. Putra tuh cuma merhatiin doang. Yang pada intinya Abah ini kayak pengen ngusir si sosok rajanya ini. Ya intinya jangan pernah ganggu keluarga gua gitu kan. Tapi si sosok demitnya ini tuh kayak ngeyel, nggak bisa lah tiba-tiba gue pergi-pergi gitu aja. Semua udah ada perjanjiannya gitu kan. Dari situ Abah tuh cuma bisa istighfar doang. Dan sampai akhirnya Abah ini bilang, Put, bantu Abah zikir aja ya dari belakang. Nanti kalau misalkan Abah kemana kamu tetap stay di sini aja. Siap bah gitu kan. Akhirnya mereka berdua tuh duduk sila sambil zikir terus. Dan saking khusyuknya, jadi pas sebelum mata dia menjem atau merem ini, Abah ini sempat berdiri dan kayak mau berantem lah pada intinya gitu kan. Kayak mau berantem tapi Putra nggak bisa gerak. Jadi kayak ya udahlah, mungkin Abah lebih paham, dia duduk doang. Terus aja zikir dan penasaran kan, kepo, melek. Itu tuh kayak ada kayak kilat lah. Jadi kayak besi ketemu besi kayak tang gitu. Jadi kayak bercak putih gitu aja. Dari situ apaan itu ya? Pada berantem kali ya. Dan hati Putra, wah aneh berantemnya begini, nggak kelihatan gitu kan, kayak kasat mata gitu. Dari situ bodo amat, terus lanjut zikir. Dan sepanjang sekeliling dari si Putra ini benar-benar banyak demit yang mau kayak mau makan, mau nyakar, mau nendang dan lain-lain. Tapi itu benar-benar nggak bisa ngedeketin Putra. Ya mungkin karena memang udah dilindungin kali gitu ya sama yang maha kuasa gitu kan. Dari situ udah fokus. Dan Putra ini nggak takut dengan sosok-sosok tersebut. Singkat ceritanya, tiba-tiba Abah ini datang lagi. Put, bangun Put. Putra itu kayak bangun kan, melek. Oh iya, udah bah, udah yuk kita pulang. Pulanglah mereka. Dan sebelum pulang kedengaran suara dari belakang, yang suara itu ternyata adalah suara kedua orang tuanya. Putra, tolong ibu sama ayah. Putra, tolong ibu sama ayah. Tapi Putra tuh walaupun sekesal-kesalnya anak ya sama orang tua, tetaplah punya rasa kasihan. Mau balik lagi, tapi Abah bilang, jangan kamu tolongin. Dan itu udah gak bisa ditolongin. Udah, kamu lanjut lagi jalan aja. Lanjut lagi jalan.
Dan singkat ceritanya sampailah ke raganya lagi. Dan pas bangun, Abah tuh bilang, kamu pulang ke rumah. Kamu pulang ke rumah. Sekarang juga, itu kondisi tengah malam. Dan akhirnya Putra ini pulang. Dan sampai di rumah, Putra dikagetkan dengan kedua orang tuanya yang sudah tidak bernyawa. Dan kayak bersimbah darah. Dan yang paling parah adalah semua tubuhnya itu penuh dengan luka-luka dan lain-lain. Nah, dari situ tuh Putra cuman bisa nangis dan kayak nyeselin kenapa sih orang tua gua sampai mau bersekutu dengan setan gitu kan. Kayak kok bisa-bisanya gitu. Kenapa nggak pakai cara yang lain, ya sholat kayak apa kayak gitu. Kenapa harus bersekutu dengan jin dan lain-lain gitu kan. Dari semenjak kejadian itu ya Putra juga cuman bisa mengikhlaskan, walaupun ya lu tahu sendiri lah, apalagi dengan kondisi kayak gitu, tetangga itu banyak nyinyir dan lain-lain. Putra cuman bisa tarik napas, ngelus dada doang, karena ya memang sudah faktanya seperti itu. Dan Putra pun sampai akhirnya juga tidak membalas tentang nyinyiran dari si tetangga ini. Dia pun sudah ikhlas, ya udahlah nggak apa-apa, ini udah dari resiko apa yang diperbuat dari kedua orang tua gua. Ya walaupun imbasnya tuh ke si anaknya ya, digunjingin, diomongin dan lain-lain. Dan setelah dari kejadian itu Putra benar-benar langsung kayak nuntut agamanya tuh benar-benar nggak setengah-setengah. Jadi kayak ngaji terus, zikir terus, ya intinya sholatnya tuh nggak pernah ditinggalin. Dan dia benar-benar nggak mau sama kayak orang tuanya, kayak bersekutu dengan jin. Nah cuy, mungkin ceritanya tuh cukup sekian aja dari email tersebut ya. Buat lo yang pengen penasaran dengan ceritanya, nanti gue bakal cantumin di akhir video ini tentang emailnya. Jadi memang untuk ceritanya, karena memang ceritanya itu sedikit, dan memang kalau gue ya lagi-lagi kalau gue bacain tuh paling cuma sebatas 5 menit lah cuy. Karena memang gue pengen kebutuhannya ya minimal 15 menit. Jadi akan gue bacain terus sekitar 15 menitan. Akan ada yang gue rubah di beberapa partnya gitu kan, untuk demi kebutuhan konten aja. Dan ada beberapa juga yang gue kurangin. Nanti kalian bisa baca sendirilah apa yang gue lebihin, apa yang gue kurangin. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja. Segala sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.